Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegunungan dan daratan tinggi Mekah semakin hijau kurun waktu 5 tahun terakhir. Tutupan vegetasi dilaporkan meningkat 600% dari Agustus hingga Desember 2023 lalu. Peningkatan tersebut dilaporkan oleh Pusat Nasional untuk Pengembangan Tutupan Vegetasi dan Pemberantasan Desertifikasi atau NCFC Arab Saudi, seperti yang dilansir dari Saudi Kesej Senin 8 Januari 2024. Dengan menghijaunya Arab Saudi ini, baik secara alami atau buatan oleh manusia sendiri karena beberapa program penghijauan Arab Saudi, Islam meyakini datangnya hari kiamat meski hanya Allah SWT yang tahu waktu persisnya. Namun demikian, Rasulullah SAW telah menjelaskan sejumlah tanda-tanda dekatnya kiamat. Salah satunya tanah Arab menghijau atau kembali subur. Menghijaunya tanah Arab Saudi sebagai tanda kiamat ini dikatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda. Dikeluarkan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak berlaku sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis serupa dengan redaksi lebih panjang bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum harta kekayaan telah bertumpuk dan melimpah ruah hingga seorang laki-laki pergi kemana-mana sambil membawa harta zakatnya, tetapi dia tidak mendapatkan seorang pun yang bersedia menerima zakatnya itu, dan sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai. Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis tersebut termuat dalam kitab Sahih Muslim dan kitab kumpulan hadis Mishikat Al-Musabih serta dinukil para ulama dalam kitab tentang kiamat. Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashkar turut menukilnya dalam Al-Madakhal Dirasah Al-Aqidah Al-Islamiyah dan diterjemahkan Muhammad Misbah. Ulama ahli hadis dan sejarawan Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihaya fi Al-Fitan wa Al-Malahim yang diterjemahkan Ali Nurdin juga menyampaikan hadis serupa dari Sufyan Ats-Tsauri dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW yang bersabda, siang dan malam tidak akan hilang sampai tanah Arab kembali menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai sehingga sungai Forat mengeluarkan gunung emas dan orang-orang berperang karenanya. Setiap 100 orang tewas 99 orang dan 1 orang selamat. Hadis riwayat Muslim. Menurut penjelasan dalam Asyiratul Sa'ah karya Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil sebagaimana diterjemahkan Athaillah Umar, hadis menghijaunya tanah Arab dan dipenuhi sungai-sungai sebagai salah satu tanda kiamat tersebut menunjukkan bahwa dulu tanah Arab adalah daerah yang membenteng luas dan memiliki banyak sungai, sehingga ini akan kembali ketika kiamat sudah dekat. Tanah Arab berada dalam kondisi tandus dan gersang pada era Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijelaskan dalam Ifasilah Yafazkah karya Aiz Abdullah Al-Qarni yang diterjemahkan Musruhin. Pada masa itu tanah Arab yang dikenali dengan Jazirah Arab adalah tanah yang gersang, tidak ada pohon, kebun maupun tanaman. Air dan tempat berteduh juga tak dijumpai di sana. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan doa yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Tanah Arab masih tandus pada era Nabi Muhammad SAW, tepatnya saat Perang Tabuk. Hal ini diceritakan dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim melalui Mu'adz bin Jabal. Imam Muslim menyampaikan hadis ini dengan redaksi yang cukup panjang dan pada akhir hadis Rasulullah SAW bersabda,
Wahai Muaz, jikalau umur kamu panjang, barangkali kamu akan melihat tempat ini dipenuhi kebun-kebun dan bangunan-bangunan. Hadis riwayat Muslim. Lembaga tersebut mengatakan peningkatan cakupan wilayah hijau ini disebabkan oleh kondisi hujan. Dalam periode tersebut, curah hujan mencapai 200 mm di berbagai daerah. Analisis data penginderaan jauh mengungkapkan total luas tutupan vegetasi Mekah pada Agustus 2023 adalah 3.529,4 km persegi, mewakili 2,3% dari total luas wilayah tersebut. Luas wilayah ini berangsur-angsur meningkat pada bulan-bulan berikutnya seiring peningkatan curah hujan mencapai 26.256 km persegi pada akhir tahun. Pada Desember 2023, tutupan vegetasi pun juga meningkat menjadi 17,1% dari total wilayah Mekah, terutama di pegunungan dan daratan tinggi yang sejajar dengan pantai Laut Merah dengan ketinggian 500 sampai 2.600 meter. Kondisi yang sama juga terjadi di Gubernuran Mekah, Taif, Al-Laid, Al-Jumum, Al-Kamil, dan Khulais. NCFC juga melakukan studi terkait status kawasan tutupan vegetasi dan memantau perubahan lokasi proyek penanaman pohon. Pihaknya juga melacak perubahan tutupan lahan dan penghitungan volume curah hujan, serta menilai kesehatan tanaman menggunakan teknologi penginderaan jauh dan kecerdasan buatan atau AI. Hal tersebut berkontribusi terhadap inisiatif Saudi Green. Potret penghijauan atau menghijaunya wilayah Mekah turut dibagikan oleh kantor berita SPA pada Kamis 21 Desember lalu. Hamparan hijau terlihat menyelimuti kaki Gua Hira, Jabal Nur. Rerumputan tampak tumbuh subur di gunung yang menjadi tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. LSPI melaporkan pemandangan luar biasa itu muncul menyusul curah hujan baru-baru ini di wilayah tersebut. Cuaca ekstrim juga tengah melanda sejumlah wilayah Arab Saudi belakangan ini. Berdasarkan perkiraan cuaca Pusat Meteorologi Nasional atau NCM Arab Saudi Senin 8 Januari, hujan petir disertai dengan angin masih melanda sebagian wilayah Jazan, Al-Sirah, dan Baha. Sedangkan wilayah Makkah dan Madinah diperkirakan masih terjadi angin kencang bercampur debu. Namun, sebagai manusia dan juga hamba Allah, tidak akan tahu kapan tepatnya hari kiamat akan datang. Wallahu a'lam bishawab.